Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonasi. Pada video kali ini kita akan membahas prediksi UTUL UM-UGM tahun 2026 yang akan kita bahas dari buku KS Inovatif, dan mata uji yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Matematika IPA. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Di soal yang pertama, suku banyak PX jika dibagi X kuadrat dikurangi 1, sisanya adalah 2X min 4. Dan jika suku banyak PX dibagi oleh X min 2, sisanya 10. Maka jika PX dibagi oleh X kuadrat dikurangi 3X plus 2 akan memberikan sisa. Jika sisanya ditambahkan dengan 2X min 1, akan menghasilkan titik-titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita mulai dari menggunakan teorema sisa, teman-teman ya. Berdasarkan teorema sisa itu kan, jika PX dibagi dengan X min A, maka sisanya itu sama dengan PA kan ya. Kita tuliskan dulu aja kali. Nomor 1, jika PX dibagi X min A, maka bersisa PA ya. Oke, dalam hal ini kan jika PX dibagi oleh X kuadrat min 1, bersisa 2X min 1, maka X kuadrat itu kan kita jabarin ya, X kuadrat min 1 kan bisa kita buat menjadi X min 1 dan X plus 1 teman-teman ya. Maka kita bisa tuliskan P1 sama dengan, sisanya kan yang ini ya, 2X min 4. Maka kita masukin 2 dikali 1 dikurangi 4. Maka sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2 ya. Kemudian kalau P negatif 1, berarti 2 dikali negatif 1 dikurangi 4. Ini negatif 6. Gitu. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, jika PX dibagi X min 2, sisanya 10. PX dibagi X min 2, sisa 10. Maka P2-nya sama dengan 10, teman-teman ya. Dan yang ketiga, jika PX dibagi oleh X kuadrat min 3X plus 2, maka akan memberikan sisa PX dibagi X kuadrat min 3X plus 2. Nah, X kuadrat min 3X plus 2-nya kita faktorkan ya. Berarti X min 1 dikali dengan X plus X min 2 ya. Memiliki sisa, misalnya AX plus B lah ya. Karena kan kalau sisa pangkatnya harus lebih kecil daripada yang dibagi. Otomatis kalau kayak gini kita coba masukin nih. Ketika X-nya sama dengan 1, maka P1-nya sama dengan A dikali 1 ditambah B sama dengan negatif 2 ya. Ini kan kalau P sama dengan 1 hasilnya negatif 2 kan. Gini. Maka kita bisa dapatkan berarti A ditambah B sama dengan negatif 2. Dan yang kedua, kalau X sama dengan 2, maka P2 sama dengan A dikali 2 ditambah B. Ini nilainya harus sama dengan 10. Tahu dari mana? Ini P2-nya kan sama dengan 10. Ya, sehingga kita bisa dapatkan jadi 2A plus B sama dengan 10. Kita bisa eliminasi nih teman-teman. Berarti A plus B sama dengan negatif 2.
2A plus B sama dengan 10. Kita kurangi dari bawah ke atas ya. 2A dikurangin A sama dengan A, B dikurangi B 0, 10 dikurangi negatif 2, 12, sehingga A-nya 12. Sekarang kita nyari yang B-nya. A ditambah B sama dengan negatif 2 ya. Sehingga 12 ditambah B sama dengan negatif 2. Maka B-nya sama dengan negatif 2 dikurangi 12, yaitu negatif 14. Nah, ini adalah sisanya, sehingga sisanya adalah 12x min 14. Jangan lupa, sisanya ditambah dengan 2x min 1 kan? Jadi, 12x min 4 ditambah sisa ya, ditambah 2x min 1. Maka nilai sama dengan 14x min 15, teman-teman. Jawabannya yang B ya. Gitu, teman-teman ya. Ini konsep teorema sisa, teman-teman harus hafal rumusnya. Oke, sisanya sih tinggal substitusi eliminasi aja. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikutnya nomor 2, diketahui dua matriks yaitu A 3205 dan B-nya itu negatif 3, negatif 1, negatif 17, dan 0. Jika A transpose adalah transpose dari matriks A dan AX dikurangi B sama dengan A transpose, maka 2 kali determinan matriks X adalah. Oke, berarti kita mulai mengubah dulu aja bentuknya, teman-teman ya. Mengubah bentuk dari yang diketahui soal kan tadi AX dikurangi B sama dengan A transpose ya. AX dikurangi B sama dengan A transpose. Sehingga kalau saya bikinkan AX sama dengan A transpose ditambah B boleh ya. Kita cari dulu nih A transpose ditambah B. A transpose ditambah B. Maka kalau A transpose itu kan berarti yang tadinya baris jadi kolom ya. Berarti 32-nya bukan ke kanan tapi ke bawah. Ini berarti 05. Ditambah dengan yang B. Yang B-nya adalah negatif 3, negatif 1, negatif 17, dan 0. Gitu. Sehingga kita bisa hitung langsung 3 dikurangi 3, 0, 0 tambah negatif 1, negatif 1, 2 dikurangi negatif 17, negatif 15. Ini berarti 5 ya. Ini adalah transpose A ditambah dengan B. Kemudian kita gunakan sifat determinan yang awalnya AX sama dengan transpose A ditambah B. Kalau kita gunakan sifat determinan, jadinya determinan AX itu sama dengan determinan transpose A ditambah B. Gitu ya. Nah, kemudian kita bedah. Kita bikin, cari dulu determinan A-nya di sini aja, teman-teman ya. Determinan A itu berarti kali silang antara 3 kali silang nih, 3 kali 5 dikurangi 2 kali 0. 3 kali 5 kurangi 2 kali 0. Berarti determinan A-nya sama dengan 15 ya. Nah, ini kita bisa pisah determinan A dikali dengan determinan X. Nah, yang ini juga determinan transpose A ditambah B juga kita bisa hitung nih. 5 dikali 0, 0 dikurangi negatif 1 kali negatif 15 ya. Berarti 0 dikurangi negatif 15. Dikurangi 15 maksudnya, nilainya sama dengan negatif 15. Gitu teman-teman. Sehingga kalau sudah tinggal kita masukkan. Ini tulis ulang dulu aja deh. Transpose A ditambah B. Determinan A-nya nilainya 15, tadi kita udah hitung. Nih determinan X yang kita cari. Determinan A transpose dan B-nya itu negatif 15. Sehingga determinan X-nya sama dengan negatif 15 bagi 15 ya. Which is sama dengan negatif 1. Kalau pertanyaannya ada 2 kali determinan matriks X, berarti 2 kali determinan X. Sama aja 2 dikali negatif 1, which is sama dengan negatif 2. Jawabannya yang B, teman-teman.
ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 3. Suatu titik A dengan koordinat 2,3 jika ditransformasikan oleh matriks 4114 kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap Y sama dengan X akan memiliki suatu bayangan. Bayangan tersebut ada pada garis yang melalui 9,5. Gradien garis yang melalui kedua titik tersebut adalah, berarti kita harus cari dulu ya si bayangan dari A-nya itu. Maka kita coba mulai dari transformasikan titik A-nya ya. A-nya itu kan di titik 2,3 ya. Ditransformasi oleh matriks 4114. Sehingga kita nyari bayangan si A-nya, yaitu A aksen sama dengan 4114 dikali dengan 23 ya. Sehingga kita bisa punya 4 kali 2, 8, ditambah 1 kali 3, 1 kali 2, 2, 4 kali 3, 12. Sehingga kita bisa dapatkan berapa ini? 11 sama 14 ya. Nah, ini adalah bayangan A-nya setelah ditransformasi. Terus kemudian dilanjutkan nih. A aksennya ada di 11 sama 14. Kemudian dilanjutkan sama pencerminan di Y sama dengan X, otomatis ini A double aksennya ya berubah jadi 14 dan 11. Kebalikannya aja teman-teman ya. Kemudian tinggal kita cari nih gradien antara si titik 14,11 dan 9,5. Sehingga gradien dari 14,11 dan 9,5 dari soal ya adalah M sama dengan 11 dikurangi 5 per 14 dikurangi 9 ya. 11 kurangi 5, 6. 14 kurangi 9, 5 ya. Berarti 6 per 5. Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gitu? Gampang ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 4. Alma ingin melakukan pembicaraan melalui media telepon. Ada 6 pesawat telepon dan 4 nomor sambungan yang berbeda. Banyaknya cara melakukan sambungan pembicaraan yang berbeda adalah, oke, berarti kita bisa lakukan, sebetulnya sih bisa langsung ya, 6 kali 4, 24. Tapi kalau kita mau pakai cara yang, pakai cara kombinasi juga boleh. Yaitu tinggal kombinasi 6 dan 1 teman-teman ya. 6 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dan 5 faktorial, which is sama dengan 6 juga. Kemudian ambil 4 dari 6. 1 dari 4, sorry. Di 6 per 4 faktorial per 2 faktorial. Ini berarti, kok 4 sih? Ini 1, sorry. 1 sama 2. 6 kurangi 4 kan 2 ya. Maka nilainya sama dengan, aduh ini harusnya 4 loh. Maaf, ini salah. Ini 4. 4 sama 3. Berarti ini sama dengan 4. Sehingga nilainya sama dengan, kita kalikan aja ya. Di 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, setelah saya cek, ternyata beda dengan jawaban yang ada di pilihan, teman-teman. Kenapa? Karena di sini emang harusnya 24. Karena kan kalau kita pikir, kita kan sebetulnya kalau misalkan kita pikir kayak gini ya, analoginya tuh gini. Kita itu ingin memilih pakaian. Jika kita punya 6 kemeja dan 4 celana, otomatis kita nggak mungkin dong kombinasi 4 dari 6 untuk mencari tahu seberapa banyak setelan pakaian yang kita pakai. Bukan. Kenapa? Karena otomatis kita cari dulu celananya nih. Untuk kombinasi celananya gimana, kombinasi bajunya gimana, baru dikalikan gitu loh. Jadi nggak bisa tuh nyari celana dan baju dibareng-barengin. Nggak bisa ya.
Jadi otomatis harus 1, sehingga jawabannya adalah 24. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Di nomor 5 diketahui bahwa gradien suatu garis adalah A, di mana A memenuhi persamaan 2 limit P menuju 0 dengan 2A dikali tangan P dibagi dengan 4A kuadrat sin P sama dengan 2. Jika garis tersebut melalui titik 2,5, maka persamaan garis tersebut adalah titik. Oke, kita mulai dari mana teman-teman? Kita mulai dari yang paling bisa kita selesaikan aja ya. Kalau kita lihat di situ tangan P per sin P itu kan bisa habis ya. Tadi kalau kita tulis dulu 2 limit P menuju 0, 2A dikali tangan P dibagi dengan 4A kuadrat dikali sin P. Nah, ini kalau dalam aturan limit trigonometri kan nilainya 1 ya. Ini sama dengan 2 katanya. Sehingga kita bisa langsung, sebetulnya bisa langsung aja ya. Ini bisa langsung nilainya sama dengan 1. Sehingga jadinya 2 dikali 2A dibagi 4A kuadrat ya. Dikali 1. Maka nilainya sama dengan 4A dibagi 4A kuadrat. Atau sama dengan 4-nya habis, berarti 1 per A ya. Nah, ini 1 per A harus nilainya sama dengan 2. Jadi otomatis A-nya sama dengan 1/2. Karena A-nya 1/2 dan melalui titik 2,5, maka kita bisa cari A di sini tuh berarti statusnya sebagai gradien ya. Di sini gradien suatu garis adalah A, berarti ini adalah M-nya. M sama dengan A, C sama dengan setengah ya. Tinggal kita masukin ke rumus gradien yang melalui titik, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1, Y1-nya berarti 5 ya dalam soal. Ini setengah, berarti X dikurangi 2. Kita kali 2 aja biar bagus, 2 kali Y, 2 kali 5, 10. Ini X dikurangi 2. Tinggal pindah ruas, berarti 2Y dikurangin X dikurangi 10 ditambah dengan 2 sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 2Y min X min 8 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Gitu. Bisa dipahami teman-teman untuk soal nomor 5 ini. Semoga bisa ya, karena ini gampang kok. Tapi kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Nanti kita coba diskusi bareng-bareng di kolom komentar. Saya juga belum tentu benar teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar aja. Oke, lanjut nomor 6. Di nomor 6, Gx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi AX tambah 1 dengan Fx sama dengan G2X min 1. A-nya adalah suatu konstanta. Jika F naik pada X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1, maka jumlah maksimum relatif dan minimum relatif dari fungsi G adalah, ini berarti turunan dan nilai ekstrim ya teman-teman ya. Kita punya nilai Fx-nya segitu. Gini deh. Kita kan punya Gx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi AX ditambah 1 ya. Sementara Fx-nya sama dengan G 2X min 1. Jadi kita cari dulu G 2X min 1-nya ya. Artinya memasukkan variabel 2X min 1 ke dalam nilai X di G. Berarti ini 2X min 1 pangkat 3 dikurangi AX plus 1. Sabarin aja ya. Di 1/3. Atau mau kita turunkan langsung juga nggak apa-apa sih. Biar nggak repot ya. Kita turunin aja langsung nggak apa-apa ya. Karena ini kan nilainya sama dengan Fx kan.
Sehingga kalau saya buat f aksen X langsung turunin aja ya. Berarti 3-nya kita turunkan, berarti sepertiga dikali 3 dikali 2x min 1 pangkat 2 ya. Dikali dengan turunan 2x, berarti 2 dikurangi dengan, oh ini salah. Ini harusnya kita ganti jadi 2x min 1 juga. Nah, turunan dari min 2ax berarti sama dengan min 2a ya. Udah teman-teman ya, tinggal kita hitung. Berarti ini 3 kali sepertiga habis, berarti 2x min 1 pangkat 2 dikali 2 dikurangi 2a. Gitu. Nah, kemudian katanya kan fungsi f-nya itu akan naik di interval di kurang dari sama dengan 0 atau x-nya lebih dari sama dengan 0 kan? Maka berarti gini, berarti f aksen sama dengan itu berada di, karena f naik pada x kurang dari sama dengan 0 dan atau x lebih dari sama dengan 1, maka f aksen x sama dengan 0 berada di x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 ya, maksudnya gitu ya. Sehingga kita coba substitusikan x sama dengan 0 ke f aksen. Ini tulis dulu aja ya, f aksennya 2-nya kita taruh depan, 2x min 1 pangkat 2 min 2a. Nah, f aksen x-nya harus bernilai 0, teman-teman. Sehingga ini 0 sama dengan 2 dikali 0 dikurangi 1 pangkat 2 dikurangi 2a ya. Hasilnya 2, ini 0 tetap. 2 kali 0, 0 kurangi 1, negatif 1 pangkat 2, 1 dikurangi 2a ya. Sehingga 2a sama dengan 2. A-nya berarti sama dengan 1. Nah, kalau A-nya udah sama dengan 1, maka kita bisa substitusikan nih A-nya ke persamaan GX. GX-nya berarti berubah jadi sepertiga X pangkat 3 min X plus 1 ya. Nah, untuk mencari nilai ekstrimnya, kita cari tetapan dulu nih. Kita harus nyari nilai ekstrimnya itu tetapkan. G aksen X-nya itu harus nilainya sama dengan 0. Jadi kalau kita turunkan dulu G aksennya sama dengan 3-nya turun, 3/3, X pangkat 2 min 1 ya. Atau hasilnya adalah G aksen X-nya sama dengan X kuadrat min 1. Nah, ini harus bernilai G aksen X-nya sama dengan 0, berarti X kuadrat min 1 sama dengan 0. Maka X min 1 dikali X plus 1 sama dengan 0 ya. Maka X-nya sama dengan di 1, atau X-nya sama dengan di negatif 1. Kalau sudah, baru kita substitusikan tuh X sama dengan 1 ke fungsi G. Itu berarti ini GX-nya tulis ulang lagi ya. Gitu, berarti nanti kalau G1 sama dengan sepertiga kali 1 pangkat 3 min 1 plus 1. Berarti nilainya sama dengan sepertiga ya. Nah, kalau X sama dengan negatif 1, otomatis langsung aja teman-teman ya, negatif 1 dipangkatkan 3 kan negatif 1. Atau tulis dulu boleh, sepertiga kali negatif 1 pangkat 3 dikurang negatif 1 tambah 1. Berarti ini negatif sepertiga ditambah 2. Berarti ini 5/3 ya. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya adalah jumlah nilai maksimum relatif dan minimum, berarti ini kan nilai minimumnya tuh ada di sini, nilai minimumnya. Ini adalah nilai maksimumnya. Jadi nilai maksimumnya ada di
5/3 dan minimumnya di 1/3, sehingga jawabannya 1/3 ditambah dengan 5/3 sama dengan 6/3 ya, atau sama dengan 2. Ada nggak teman-teman ya? Oh, ada teman-teman, jawabannya adalah yang A. Gitu, ini soal nomor 6 agak panjang ya. Kita lanjut, tapi saya rapikan dulu ya. Di nomor 7 ini ada persegi yang saling tumpang tindih ya teman-teman ya, karena ABCD-nya kongruen dan tumpang tindih kayak gini. Dengan PQRS dengan diagonalnya 8/2. Luas daerah yang tidak diarsir. Oke. Karena di sini adalah diagonalnya 8/2, otomatis nilai dari sisinya itu berarti sama dengan 8 ya. Karena diagonalnya sama dengan 8/2, maka sisinya S-nya sama dengan 8 teman-teman. Kemudian berarti untuk luas satu perseginya sama dengan 8 dikali 8 ya, otomatis 64. Dan di sini kan titik P itu merupakan titik pusat dari persegi ABCD ya, kalau teman-teman ngeh. Dia merupakan titik tengah dari yang si persegi itu, sehingga berapapun sudut rotasi pada PQRS, luas daerah yang diarsir atau yang beririsan itu selalu 1/4 kan dari luas persegi. Gitulah. Jadi luas arsirannya sama dengan 1/4 dari luas total. Maka nilainya sama dengan 1/4 dari 64. Maka nilainya sama dengan 16. Sekarang tinggal nyari luas tidak diarsir. Otomatis kita nyari 64 dikurangi yang diarsir. Kemudian satu laginya persegi satunya 64 kurangi 16. Gitu ya. Jadi 48 tambah 48 sama dengan 96 ya. Ini gampang teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Data sebanyak N memiliki jangkauan 6 dan min-nya 14. Kini setiap data akan dikurangi dengan P. Kemudian hasilnya akan dibagi dengan Q. Ternyata dihasilkan data baru dengan rata-ratanya 10 kurangnya dari rata-rata semula. Dan jangkauannya menjadi 3 kali lebih kecil dari jangkauan semula. Selisih nilai P dan Q adalah... Oke, berarti kita coba tulis dulu ya teman-teman informasi yang tadi. Tadi kan jangkauannya ya, jangkauan tuh range. R aja kali ya. R-nya sama dengan 6, rata-ratanya sama dengan 14. Tadi kan jika setiap data dikurangi P lalu dibagi Q, berarti data barunya simbolnya apa ya? Data barunya Y aja kali ya, YI. Berarti YI-nya itu sama dengan data lama dikurangi P dibagi Q. Katanya gitu kan. Sehingga rata-rata barunya itu sama dengan rata-rata lama dikurangi P bagi Q ya. Gitu. Karena rata-rata barunya adalah 10. Berapa tadi? 10 kurangnya dari rata-rata semula. Berarti 14 dikurangi 10 ya. Gitu, maksudnya gitu. Sama dengan ini berarti X bar 14 min P per Q. Berarti ini 4 ya teman-teman. 4 sama dengan 14 min P per Q.
Sehingga kita bisa kali silang, berarti sini 4Q sama dengan 14 min P. Maka kita jadi pindah ke kiri P-nya ya. P ditambah 4Q sama dengan 14. Kita. Kemudian kan katanya rata-rata jangkauannya itu sama dengan 6 ya. Dan jangkauannya menjadi 3 kali lebih kecil dari jangkauan semula. Berarti apa ya, R-nya itu nilainya sama dengan jangkauan baru ya. Tulis jangkauan baru. Itu kan berarti R dibagi dengan Q ya. Maka tinggal kita tulis saja 6 dibagi dengan ini R baru ya. Dibagi Q. Dan nilainya akan menjadi 3 kali lebih kecil dari jangkauan semula. Maka otomatis nilainya itu akan sepertiga ya. 6 sepertiga dari 6, berarti ini 2 nih nilainya. Rata-rata jangkauan barunya. 6 per Q sama dengan 2. Maka Q-nya sama dengan 6 bagi 2. Sama dengan 3 teman-teman ya. Sehingga dari sini untuk mencari nilai P dan Q kita substitusi aja. Sehingga substitusi Q ke persamaan ini 1 lah ya. Di sini berarti P ditambah 4Q sama dengan 14. Maka P-nya sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 14. 4 kali 3 12 ya. Maka P-nya sama dengan 2 teman-teman ya. Gitu. Sehingga karena mencari selisih, maka kita pakai mutlak ya. P kurangi Q berarti 2 dikurangi 3. Tanda mutlak, ini sama dengan 1. Jawabannya yang B ya. Karena selisih P dan Q kan bisa jadi Q min Q, Q min P, atau P min Q kan. Jadi nggak ada bedanya. Oke, kita lanjut di soal nomor 9. Soal nomor 9 ini, jika integral dari cos px tambah x kuadrat min 3x plus 2 dengan batasan dari 0 tambah 1 sampai 1 sama dengan a min 1 dikali a min 2, a min 5. Berarti kita cari dulu kali ya ininya, apa namanya, hasil integral dari yang sebelah kiri itu. Kita selesaikan dulu hasil integral dari yang sebelah kiri, dari 01. Ini cos px ditambah x kuadrat min 3x plus 2 dx ya. Jangan lupa kalau integral itu pasti kan penambahan pangkat dan penyebutnya tambah 1 ya. Berarti turun per 1 gitu. Kemudian kita coba hitung. Kita coba hitung di sini integral dari cos itu sama dengan sin ya. Berarti sama dengan ya sini integral dari px-nya berarti 1 per pi. Gitu ya. Kemudian sin px ditambah dengan 2 tambah 1 3 ya, berarti sini pangkat 3, 1 per 2 tambah 1 juga 3, dikurangi 3 per 2 x pangkat 2 berarti teman-temannya plus 2x. Nah ini jangan lupa dengan batasnya itu dari 0 sampai 1. Batas atasnya 0, batas atasnya 1, batas 0-nya, batas bawahnya 0. Berarti tinggal kita substitusi teman-teman ya. Berarti kita bisa substitusikan untuk 1 per pi sin x ya, berarti sini ya. Sin pi dikali 1 ditambah 1/3 kali 1 pangkat 3 min 3 per 2 kali 1 pangkat 2 plus 2 dikali 1. Oke. Kemudian kita kurangi nih dengan yang batas bawah yang 0. Berarti 1 per pi kali sin pi kali 0 ditambah 1/3 kali 0 ditambah 3 per 2 kali 0 ditambah 2
kali 0 juga ya. Kita geser deh, nggak muat. Gitu. Sehingga ini nilainya sin pi itu sin 180 tuh 0 teman-teman ya. 0 kali berapapun ini 0 ditambah sepertiga berarti. Dikurangi 3/2 ditambah dengan 2. Dikurangi, nah ini kayaknya 0 semua, jadi nggak usah dihitung. Tinggal kita samakan penyebut nih, berarti 6. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 2, 3, ini 9. Kemudian 6 kali 2, 12 ya. Berarti 12 kurang 9, 3 tambah 2, 5. Berarti 5/6. Nah, 5/6 ini harus sama dengan yang ada di kanan, yaitu -1 dikali -5. Berarti 5/6 akan sama dengan -1 dikali dengan A-5. Gitu teman-teman. Kita kalikan ya sebelah kanannya. Ini kan berarti A kuadrat. Min 1 kurangi 5 kan min 6A. Min 1 kali min 5 plus 5 ya. Sama dengan 5/6. Biar 6-nya hilang kita kali 6 aja. Berarti 30. Biar 6-nya hilang kita kali 6. Berarti 5. Ini berarti 6A kuadrat. Min 36A plus 30 ya. Gitu, sehingga jadinya 6A kuadrat min 36 A ditambah dengan 30 dikurangi 5 teman-teman, 25 ya, sama dengan 0. Pertanyaannya adalah hasil kali dari nilai A yang mungkin, berarti kita pakai rumus yang X1 dibagi E1 dikali X2 ya. X1 kali X2 itu C per A. Dalam hal ini adalah C-nya adalah 25, A-nya adalah 6. 25 bagi 6. Oh ya udah, dalam bentuk ini aja, karena soalnya meminta dalam bentuk pecahan. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Gitu, untuk soal nomor 9. Kita lanjut soal nomor 10. 2 garis yaitu X tambah Y dikurangi 5 sama dengan 0 dan 2X plus Y sama dengan 9 berpotongan di titik A. Titik A dirotasikan 45 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Kemudian direfleksikan dengan garis Y sama dengan X, sehingga menghasilkan A aksen. Jika antara titik A dan aksen dihubungkan menjadi sebuah garis lurus, maka gradien garis tersebut adalah... Oke, berarti kita cari titik potong dulu kali ya teman-teman ya. Cari titik potong antara X tambah Y dan 2X plus Y itu loh. Berarti kita cari titik potong dulu. Ya otomatis kita harus eliminasi ya. Di X plus Y kita pindahkan 5-nya ke kanan ya. Dan 2X plus Y sama dengan 9. Kita kurangi dari bawah ke atas saja. 2X kurangi X, 9 kurangi 5, 4 ya. Sehingga kalau X-nya 4, otomatis Y-nya sama dengan 1. Tahu dari mana? Yang ini loh. X tambah Y-nya 5, X-nya 4, otomatis Y-nya 1 dong. Udah ya. Kemudian, berarti titik A-nya itu di titik 4,1 ya. Nah, kemudian diputar sebanyak 45 derajat berlawanan arah jarum jam di pusat 0,0. Berarti kita bikin X aksennya sama dengan, langsung aja ya, berarti 4 cos 45 dikurangi 1 dikali sin 45. Jadi nilainya sama dengan 4 dikali setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2. Jadi 4 kurangi 1, 3 ya, berarti 3/2 akar 2. Ini adalah X aksen setelah diputar. Kemudian Y aksennya, ini rumusnya kebalik-balik aja teman-teman ya. Berarti ini sini 4 sin 45. Nah, sekarang ditambah 1 cos 45. Berarti ini sama dengan 4 setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. 4 tambah 1, 5 ya. Berarti 5/2 akar 2. Ini adalah Y aksennya. Sehingga titik A barunya, A aksennya sama dengan 3/2 akar 2
5 per 2 akar 2 ya. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal cari aja gradien dari titik A tadi. Nah, sekarang tinggal cari gradien antara si titik A dan A aksen ya. Gradien A dan A aksen. Kayaknya harus disertakan ya, A-nya berapa, di titik berapa, aksennya berapa gitu, biar nggak bingung nanti ya. A-nya kan tadi di 4,1 ya. A aksennya ada di 3 per 2 akar 2 dan 5 per 2 akar 2. Ya udah teman-teman, tinggal kita nyari nilai M-nya. M itu kan berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1 kan. Dalam hal ini Y2-nya berarti 5 per 2. Kebalik teman-teman. Kebalik nggak ya? Iya kebalik, ini yang harusnya, sorry kebalik teman-teman, ini harusnya X aksen, ini Y aksennya. Berarti posisinya harusnya kebalik. Maaf ya, ini sebetulnya sih biar teman-teman nggak salah tuh harusnya pakai matriks aja, cuman saya pakai rumus jadi bingung nih. Tapi nggak apa-apa ya, sedikit kok. Saya rapikan dulu, saya perbaiki dulu ya, sebentar. Oke gini. Nah berarti udah, kalau kayak gini, berarti Y2-nya 3 per 2. 3 per 2 akar 2 dikurangi 1 ya, dibagi dengan 5 per 2 akar 2 dikurangin 4. Kita kali 2 ya teman-teman, biar penyebutnya hilang. Berarti 3 akar 2 dikurangi 2 jadinya, per, ini kali 4 bawahnya berarti 10 ya. Kali 2 aja, sorry. Kalau kali 2 berarti tetap 5. Yang sebelah kanannya 8 ya, berarti 5 akar 2 min 8 gitu. Kita kali sekawan ya teman-teman ya, berarti 3 kalinya 5 akar 2 ditambah 8. 5 akar 2 tambah 8. Berarti bawahnya tinggal 5 kali 2 5 kali 5 25 dikali 2 ya, berarti 50 dikurangi 64. Gitu. Kemudian yang atasnya tinggal kita kali pelangi aja ya. 3 akar 2 dikali 5 akar 2, berarti 3 kali 5, 15. Akar 2 kali akar 2, 2. 3 akar 2 dikali 8, berarti 24 akar 2. 2 kali 5 berarti 10 akar 2. Negatif 2 kali 8, negatif 16. Gitu, tinggal kita hitung. Yang atasnya berarti 15 dikali 2 sama dengan 30 dikurangi 16 ditambah 24 dikurangi 10, 14 akar 2 ya, langsung aja. Ini 50 dikurangi 64, negatif 14. Nah, ini berarti negatif 14 juga ya, 14 plus 14 akar 2 dibagi dengan negatif 14. Sehingga kalau kita bagi, hasilnya adalah negatif 1 dikurangi akar 2 ya. Ada nggak ya jawabannya? Oke, nggak ada di jawaban teman-teman ya. Oh iya, di sini saya salah di sini teman-teman, yang tadi ditukar itu ini harusnya tetap sama, tetap X aksen sama Y aksen. Ya, sorry ya. Nah, berubahnya itu kenapa berubah? Karena dia cerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, betul. Tadi di sini harusnya udah oke sih. Sebentar. Nah, ini harusnya tetap di 3 per 2 akar 2 dan 5 per 2 akar 2 ya. Nah, baru setelah ini
A double aksennya sama dengan kebalikannya, jadinya 5/2 akar 2 dan 3/2 akar 2 ya, gitu. Gitu teman-teman ya. Yang kita pakai A double aksennya berarti. Yang kita anggap gitu ya. Tapi tetap nggak ada jawabannya teman-teman ya, nggak apa-apa. Sejauh ini kita sudah melakukan yang benar kok. Berarti emang ada kesalahan mungkin dalam segi penulisan jawabannya. Oke, kita lanjut di soal nomor 11. Nomor 11, sebuah dadu biasa dilempar 2 kali, tentukan probabilitas bahwa hasil kali dari kedua lemparan adalah bilangan genap. Hasil dari kedua lemparan adalah bilangan genap. Oke. Di sini kita pakai peluang ini ya, peluang munculnya mata dadu keduanya genap berarti ya. Ini gampang ya. Cepat aja. Otomatis kita cari dulu peluang dadu pertama genap. Otomatis kan dadu itu ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, otomatis yang genap ada 3. Berarti 3/6 peluangnya, itu sama dengan 1/2. Nah, peluang pelemparan kedua, dadu yang kedua, sebuah 3/6, otomatis 1/2 juga. Berarti otomatis ini kita kalikan, karena kan dia saling lepas ya. Maka P1 kali P2 sama dengan yang irisan gitu lah. Setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Jawabannya yang D ya. Lanjut nomor 12. Diketahui fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 1. Tentukan nilai x yang membuat garis singgung titik tersebut sejajar dengan y sama dengan 3x plus 2. Ini berarti kita bahas garis singgung, otomatis ke aplikasi turunan ya teman-teman ya. Maka coba kita buatkan ulang si fx-nya, kemudian kita langsung turunkan. Berarti kan fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 min 5x plus 1 ya. Terus kita turunkan. Jadinya berarti 4x pangkat 3 min 12x pangkat 2 plus 12x min 5 ya. Oke. Kemudian samakan turunan dengan si gradiennya. Ini kan kalau kita lihat gradiennya sama dengan 3 ya. Sehingga nilai ini sama dengan 3 nih, berarti 4x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2 plus 12x min 5 sama dengan 3. Jadi bikin sama dengan 0, pindahkan, berarti 4x pangkat 3 min 12x pangkat 2 plus 12x min 5 kurangi 3 min 8 ya. Bagi dengan 4, berarti x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 3x min 2 ya, sama dengan 0. Nah, ini kalau berdasarkan sifat sifat aljabar itu kan, kalau saya punya x min 1 pangkat 3, teman-teman dapatnya itu kan jadi x pangkat 3 min 3x pangkat 2 plus 3x min 1 ya. Sehingga kalau kita arahkan ke sini, jadinya itu x pangkat 3 min 3x pangkat 2, tulis ulang ya, plus 3x min 2, itu nilainya sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 3x min 1 min 1. Nah, ini ya kan bentuknya x min 1 pangkat 3, berarti min 1. Min 1 gitu kan ya. Nah, karena ini kan sama dengan 0, maka nilainya berarti x min 1 pangkat 3 sama dengan 1. Maka x min 1 sama dengan 1. Maka x-nya sama dengan 2. Jawabannya yang B. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa kita pakai yang ini, Kak? Karena kan katanya sejajar dengan ini, berarti M-nya sama, sehingga nggak perlu dicari lagi gitu nilai M-nya ya. Oke, kita lanjut soal nomor 13.
Diberikan vektor A sama dengan 4i plus 2j min k dan B-nya 2i min 3j plus k. Hitunglah panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Ini gampang ya. Oke, untuk proyeksi itu kan berarti kita proyeksi itu berarti kita pakai rumus yang inilah, proyeksi A terhadap B berarti sama dengan vektor A dikali B dibagi dengan panjang vektor B-nya. Kita mau masukin boleh teman-teman, langsung aja boleh ya. A dikali B berarti 4. I sama I ya, 4 kali 2. Karena ini kan perkalian skalar ya. 2 dikali negatif 3. Tambah dengan negatif 1 kali 1. Dibagi dengan, nah kalau panjang vektor itu kan harus dikarkan nih, berarti sus yang B-nya berarti 2 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Diakarkan bagian bawahnya. Sehingga kita bisa dapatkan ini 8 min 6 min 1 ya. Dibagi dengan 4 plus 9 plus 1. Gitu. Sehingga ini berarti 1 per akar 14. Jawabannya berarti yang A. Gampang ya. Lanjut soal nomor 14. Luas segitiga oleh dua vektor diberikan vektor U-nya sama dengan I tambah 2J min 3K dan V-nya min 21. Harusnya ini min 2I ya. Min 2I plus 4J plus K. Hitunglah luas segitiga yang dibentuk oleh vektor U dan V. Oke, berarti ini harusnya I teman-teman. Pasti ada yang salah nih. Masa 21? Oke, berarti kita mulai dari hasil perkalian dari U dan V aja ya. Kita kalikan menggunakan searus saja. Perkalian dot ya. Perkalian cross. U dikali V sama dengan, ini kan ada I, J, dan K ya. Terus berarti ini berarti 1, 2, dan negatif 3. Negatif 2, 4, dan 1. Nah, tinggal kita kalikan. Oke, untuk mengalikannya kalau kita bahas I berarti kita lupakan semua baris dan kolom yang ada I-nya. Berarti 2 dikali 1 dikurangi negatif 3 dikali 4 ya. Saya taruh bawah aja deh ya teman-teman ya, biar muat. Ini kayaknya agak panjang. Maksudnya tuh gimana sih Kak? Maksudnya gini lah. Ini kan I, berarti ini hapus nih. Berarti yang kita pakai 2 kali 1 sama ini doang. Gitu maksudnya. Kemudian dikurangi J dikali dengan, nah kalau J berarti 1, 1. Ini sama ini sama ini ya. 1 kali 1, 1. Dikurangi negatif 3 kali negatif 2. Plus K. Kalau K berarti 1, 2. 1 kali 4 ya. 4. 1 kali 4. 2 kali negatif 2. Masih nggak muat aja. Berarti dikurangi 2 dikali negatif 2. Oke. Tinggal kita hitung. Ini I. 2 dikurangi negatif ya. Berarti ini 14. Ini J-nya. Ini berarti negatif 3 kali negatif 2 positif 6. 1 dikurangi 6 negatif 5. Ditambah. Ini 4 tambah 4 8 ya. 8K. Sehingga jadinya 14I. Ditambah 5J. Ditambah 8K. Betul ya. Kemudian kalau gitu kita cari luasnya. Untuk mencari luas itu kan sama tengah dikali si perkalian cross tadi. Tapi dalam bentuk panjangnya ya. Berarti setengah dikali dengan 14 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga setengah dikali dengan ini 196 tambah 25 tambah 64 ya.
Sehingga hasilnya setengah dari akar 285. Jawabannya yang C, teman-teman. Gitu, teman-teman ya. Oke, ini gampang soal 13-14. Kita lanjut soal terakhir. Oke, di soal terakhir nomor 15 ini kayaknya gampang juga. Karena di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2, x, 2 ln x maksudnya. f(x) sama dengan x 2 ln x. Tentukan turunan pertamanya. Jadi kita turunkan aja teman-teman ya. Tapi kita gunakan aturan perkalian. Masih ingat ya perkalian? Berarti kita misalkan. Misal. Yang pertama U-nya sama dengan X kuadrat ya. Berarti U aksennya sama dengan 2X. Kemudian kalau V sama dengan ln X. Turunannya, hafalan aja teman-temannya, kalau ln X itu turunannya 1/X. Gitu. Nah, tinggal kita masukin ke rumus turunan perkalian. Yaitu U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. U aksennya sama dengan 2X. V-nya ln X. Ditambah V aksennya 1/X. U-nya sama dengan X kuadrat. Berarti ini sama dengan 2X dikali ln X ditambah dengan X kuadrat bagi X plus X ya. Sehingga jawabannya dapat teman-teman, yaitu yang D. Gitu. Baik teman-teman, mungkin itu dulu ya yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga hasil yang kalian dapatkan untuk utul UGM besok nanti mendapatkan hasil maksimal. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Jangan lupa juga gabung di membership. Sampai jumpa dan dadah.